Wayang adalah sebuah seni pertunjukan yang berkembang pesat dan telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. Sama seperti halnya batik, UNESCO pada 7 November 2003 juga telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Seni pertunjukan wayang sendiri disukai semua lapisan masyarakat. Bukan hanya di Jawa, kini wayang juga akrab dan sering disajikan di acara-acara sakral di seluruh dunia. Adapun bagi Anda yang ingin tahu seperti apa sejarah dan asal-usul wayang beserta perkembangannya hingga saat ini, silakan menyiapkan segelas kopi untuk terus menyimak video Bantala Nusantara. Wayang lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rembutan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Pada periode selanjutnya, penggunaan bahan-bahan lain seperti kulit binatang buruan atau kulit kayu mulai dikenal dalam pembuatan wayang. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Perkembangan wayang terus terjadi. Cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Dan masuknya agama Hindu di Indonesia telah menambah khasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu-Buddha di masa itu. Kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik, sehingga pada abad ke-10 hingga ke-15 Masehi, kedua kisah inilah justru yang menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang pada masa tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga misalnya, ketika beliau berdakwah, beliau akan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang datang. Dalam pertunjukan itu, beliau menyisipkan pesan moral dan dakwah Islam secara perlahan agar masyarakat yang mayoritas masih memeluk Hindu dan Buddha tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam. Dalam perkembangannya, pertunjukan wayang juga mulai diiringi dengan segala perlengkapan alat musik seperti gamelan dan diiringi oleh para sinden. Kedua perlengkapan ini dihadirkan oleh Sunan Kalijaga untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk ditonton. Wayang kini kian dikenal. Beberapa jenis wayang juga sudah dikembangkan untuk memperkaya khasanah dunia perwayangan. Beberapa contoh wayang tersebut, misalnya wayang golek, wayang orang, wayang kulit, wayang kayu, wayang rumput, dan wayang motekar. Dan di masa sekarang ini, ketertarikan anak muda akan kesenian wayang kulit bisa dinilai sangat rendah, mengingat banyaknya permainan berbasis teknologi yang bisa mereka mainkan. Meski begitu, masih banyak juga orang tua yang dengan aktif mengajarkan anaknya untuk mengapresiasi salah satu karya seni tradisional Indonesia ini. Dan hal tersebut yang dibutuhkan untuk memajukan wayang kulit di masa saat ini. Wayang dari bentuknya yang sederhana, kemudian menjadi bentuk yang sekarang ini telah mengalami perkembangan menyesuaikan zaman.
Prabu Jayabaya di Mamenang menggambar leluhurnya, kemudian dinamakan Wayang Purwa. Prabu Jayabaya kemudian dikenal sebagai pencipta wayang pertama kali. Prabu Jayabaya adalah raja dari Kerajaan Kahuripan, Kediri, yang memerintah tahun 1135 hingga 1157. Pada masa itu juga mulai ada pertunjukan wayang. Demikianlah sekelumit cerita tentang asal-usul wayang. Jika video ini dianggap bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih untuk pemirsa semua yang telah mendukung channel ini. Salam sahabat Bantala.